Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, Waalaikumsalam. senang sekali. Tentunya pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua selalu dibarengi dengan kesehatan, dibarengi dengan kenikmatan beribadah, dan juga tentunya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya, Ella Syadia, dan tentunya bersama dengan Ustadz kita, Al-Mukarram Ustadz Furqon. Assalamualaikum, Ustadz Furqon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Alhamdulillah, Allah, masih tetap ya baik semangat semua. ya Ustadz ya. Tentunya. Untuk membarengi teman-teman semuanya, kita belajar kembali, kita mengaji kembali tentunya di pengajian online Kajian Kampung Syariah, yaitu kita ngaji hadis Arba'in. Wah, Alhamdulillah ya, sekarang sudah masuk pertemuan ke-6, tentunya sudah banyak nih hadis-hadis yang kita kaji, dan kita lanjut ke hadis berikutnya. Nah, berbicara tentang syariat Islam, sama tentunya dengan grup kita nih, yaitu Kajian Kampung Syariah. Alhamdulillah Allah telah mengkaruniai kita nikmat Islam, di mana tentunya dalam Islam sendiri kita selalu dengar ya bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam sudah begitu mengatur hidup kita agar menjadi lebih baik, dengan setiap detailnya tentunya kita berpegang teguh pada Al-Quran dan juga Sunnah, atau yang kita sebut juga sebagai syariat Islam. Nah, teman-teman, persis seperti yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu tentang amalan harus berlandaskan syariat. Nah, kira-kira seperti apa ya hadisnya dan juga penjelasannya? Tentu tidak sabar. Langsung saja yuk kita buka kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman boleh langsung yuk siapkan catatannya, siapkan juga fokusnya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab, dan kita harap diskusinya lebih interaktif agar sampai juga nih ilmunya ya. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja kalau gitu saya serahkan kepada Ustadz Furqon. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita banyak nikmatnya, nikmat yang besar, nikmat Islam, nikmat iman, yang mana ini harus kita syukuri. Dan dengan bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka jangan kita menjadi orang-orang yang kufur, itu orang-orang yang mengingkari akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang kalau diberikan nikmat dan bersyukur, maka itu adalah sebab di antara hilangnya kenikmatan yang ia dapatkan, bahkan kenikmatan-kenikmatan yang biasanya dia dapatkan, maka itu akan dihilangkan oleh Subhanahu wa taala. Maka la in syakartum azidannakum. Kalau seandainya kita itu bersyukur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan pada kita nikmat-nikmat yang lain. Nah, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah banyak memberikan pada kita irsyadat, yaitu sebuah hidayah, petunjuk-petunjuknya, arah-arahannya, yang mana beliau merupakan Rasul, utusan yang mana memahamkan pada umatnya apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada para makhluknya, maka Rasulullah yang menjelaskan, dan tentunya kita sebagai umatnya juga bersyukur ya kepada kehadiran atau kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya hingga syariat-syariatnya sampai sekarang, dan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat itu masihlah ada dan tetap akan ada selamanya. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan kali ini ya, pertemuan keberapa kita? Pertemuan ke-6 ya, bukan kelima, ke-6. Belum di. Nanti ke-6. Hadisnya hadis kelima ya. Kita insyaallah akan melanjutkan kajian kita. Kajian kita terhadap hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu Arba'in yang dikarang, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, seorang faqih, al-muhaddis, al-mufassir, al-mutafannin,
yang jago dalam bahasa Arab, bukan hanya berucap dalam bahasa Arab, tapi mengetahui seluk-beluk kaidah-kaidah bahasa Arab dan juga mengetahui dalalah-dalalahnya, kaidah-kaidah bahasa Arab, dalalah-dalalah hadis, dalalah-dalalah Al-Qur'an terhadap suatu makna. Maka beliau merupakan al-faqih, pakar fikih, al-muhaddis, yaitu pakar hadis, al-mufassir, pakar ilmu tafsir, dan juga al-faqih, al-lughawi, yaitu beliau juga ahli dalam bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya, sastra, dan seterusnya. Maka kita tentunya berdoa kepada para muallif, musannif dalam hal ini, agar selalu ya diberikan pahala amal jariah, karena kitab ini sudah dibahas ya beribu-ribu tahun dahulu, dan saat ini juga jutaan miliaran kaum muslimin membahasnya. Maka insya Allah menjadi amal jariah, dan kita meminta keberkahan juga dari apa yang kita pelajari di dalam kitab Imam An-Nawawi ini, yaitu Al-Arba'in An-Nawawi. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tema yang sangat penting. Sebagaimana saya katakan bahwa Arba'in Nawawi mengandung di sana kaidah-kaidah ya pengikat, kaidah-kaidah pengikat yang mana mengikat masalah-masalah fikih. Maka dengan kaidah tersebut kita bisa paham tuh contoh-contoh, atau kita bisa paham tuh masalah-masalah yang ada di bawahnya. Jadi menghafal Arba'in An-Nawawi, hadis-hadisnya, dan juga memahami hadis-hadis Arba'in Nawawi merupakan sebuah kalau bisa dikatakan itu sebuah keahlian ya, keahlian atau pemahaman ya, yang nanti akan atau sebagai pemahaman awal ya terhadap syariat gitu. Maka para ulama sebagaimana saya katakan menyatakan bahwa penting sekali hadis ini. Penting sekali kita kaji, kita pelajari hadisnya, makna-makna hadisnya. Agar apa? Agar kita sebagai muslim mengetahui dengan jelas kaidah-kaidah apa saja masalah-masalah fikih, masalah-masalah akidah yang terdapat dalam atau tentang agama Islam ini. Kalau kita menghafal, memahami betul, insya Allah pemahaman kita terhadap Islam akan semakin kuat tentunya. Dan pemahaman kita tentunya akan mustaqim, lurus. Nah, insya Allah. Al-hadis al-khamis. Hadis yang kelima di pertemuan yang ke-6. Sebagaimana tadi dimukadimahkan oleh moderator, bahwa kita insya Allah masuk pada hadis yang kelima, bertemakan apa tadi? Amalan harus berlandaskan syariat. Amalan. Sebenarnya amalan apa saja ya? Seorang muslim memiliki amalan, baik itu amalan yang bersifat bawatin atau batin, niat, sifatnya itu hati, atau amalannya itu berlandaskan, atau amalan itu tentang terkait zahir, lahir, gitu. Seperti sholat kah? Seperti berbakti pada orang tua misalkan, atau sholat 5 waktu, puasa gitu ya, atau apalagi berhaji, yang zahir gitu. Nah, itu harus berlandaskan dengan syariat. Nah, syariat itu di dalam bahasa Arab ya, secara lugatan yaitu syara'a yashra'u, syuru', yaitu masuk, dukhul secara bahasa. Ada lagi yang bermakna syara'a yashra'u, itu artinya apa? Artinya al-khudu, yaitu tunduk. Ya, itu jadi pemahaman syariat secara bahasa itu lebih luas tentunya dibandingkan secara istilah. Ya. Maka di sini amalan harus berlandaskan syariat. Nah, yang dimaksud di sini adalah syariat secara istilah, gitu ya. Kalau istilah yaitu adalah sebuah jalan yang ditempuh oleh seorang muslim, yang mana jalan tersebut ya mengatakan kepada Allah dan Rasul, dan kepada peraturan-peraturan syara'i, aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah, dan apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Nah, maka itu syariat secara umum. Nah,
syarat istilah. Nah, ini kita pahami syariat itu ya, bukan hanya bersumberkan ya, bukan hanya dalilnya itu Al-Quran dan Sunnah. Misalkan kita beramal suatu amalan yang tidak ada secara teksnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, bagaimana amal tersebut? Nah, kita tidak terburu-buru untuk mengatakan amal tersebut amalan bid'ah. Amalan bid'ah fi jahannam, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu dolalah, sesat, dan setiap sesat itu apa? Di neraka. Dan begitu dulu. Kita harus memaknai terlebih dahulu ya makna syariat atau makna dalil itu sendiri. Min amrina sebagaimana saya jelaskan di sini. Jadi tidak melulu soal syariat, soal dalil itu harus nasnya terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita tidak cepat untuk memvonis saudara-saudara kita yang melakukan amalan yang tidak ada teksnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi ada sebuah anjuran ya dalil umum yang menganjurkannya. Nah, kita jangan terlalu berburu-buru. Terlebih dahulu apa? Pahami syariat Islam itu sendiri, pahami makna dalil itu sendiri. Nah, jadi jangan salah paham, jangan terlalu cepat untuk memvonis suatu amalan. Kita langsung masuk pada pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan pada Imam Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat pada beliau, keberkahan pada kita semua. Amin amin rabbal alamin. Ibtal munkarat wal bid'ah. Ini judulnya. Kalau bisa ikhwas kalian mencari hadis yang kelima di Arba'in Nawawi atau di Google, maka silakan. Di sini an ummil mukminin, dari ummul mukminin Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Jadi di sini ada dua lafal redaksi ya. Dua riwayat redaksinya. Tapi menunjukkan satu makna. Man ahdasa, barang siapa ahdasa. Ahdasa itu dikatakan apa? Ahdasa itu dalam bahasa Arab ikhtara'a, artinya barang siapa yang berbuat gitu ya, atau amila ikhtara'a, itu membuat sesuatu yang baru gitu ya. Fi amrina, dalam perkara kami. Dalam perkara kami itu maksudnya apa? Perkara bisa itu fi amrina, tentang agama kami, bisa juga. Barang siapa yang mengada-ngada tentang agama kami, ada ma laysa minhu, mengada-ngada yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh syariat, bahwa raddun, maka hal tersebut bisa tertolak, amalannya tertolak. Bahkan bukan hanya tertolak, bisa saja mendapatkan dosa gitu. Wa fi riwayatin, dalam redaksi lain dikatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amal yang mana tidak ada landasannya tentang agama kita, ya maka hal tersebut raddun, tertolak. Ini kaidah sangat penting sekali. Penting hadis ini sebagai tolak ukur diterimanya sebuah ibadah. Jadi kalau kita ingin ibadah kita diterima, itu salah satunya adalah ittiba, harus sesuai dengan apa yang dianjurkan, apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Nawawi berkata tentang hadis ini wajib dihafal. Dan sebagai syahid, ya, sebagai syahid itu di dalam ilmu keilmuan itu, maksudnya syahid di sini adalah bagaimana dalil ketika melihat sebuah perkara yang mungkar sesuai dengan makna bid'ah itu sendiri, maka apa? Maka
hal tersebut akan membatalkan amal kemungkaran. Jadi kata Imam Nawawi, ini hadis ini sangat penting sekali untuk kita hafal dan amalkan, dan juga kita jelaskan gitu ya, kita pahami. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar kan ada dua. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dua-duanya Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dari Gaza, ya, Asqalan, dari sana. Asqalan itu tempat sekarang wilayahnya sudah dikuasai oleh orang-orang Israel, Sohyuni, Zionis, ya. Gaza, tinggal Gaza aja yang masih ada, tidak tidak dikuasai sama sekali oleh si Israel itu, Zionis. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau Ibnu Hajar Al-Haytami beliau lebih muda daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu lahirnya sekitar 600-an gitu ya. Kalau Ibnu Hajar nih 900-an gitu ya. Nah, itu beliau itu termasuk mutaakhirin ya, mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i. Kata beliau apa? Hadis ini merupakan kaidah dalam Islam. Benar, kaidah. Yang namanya kaidah itu apa sih? Kaidah, kaidah itu apa? Qada ya qaudu. Menduduki gitu. Maksudnya dia menduduki ya. Duduk, kemudian di bawahnya itu banyak furu'. Banyak amal-amalan yang kalau kita tarik ya, kalau kita tarik benang merahnya itu nyambung ke kaidah ini, gitu ya, gitu. Ini dinamakan dalam qawaid fiqhiyah. Ini ada kaidah qawaid fiqhiyah yang mana kaidahnya itu misalkan kullu amilin fawaradun. Maka di bawahnya kita pasang apa? Merayakan tahun baru atau apa ya? Tahun baru Masehi atau Natal ya, atau menyebarkan kemungkaran ya, itu merupakan apa? Merupakan bid'ah, mungkarat, sesuatu yang mungkar. Kenapa? Karena kita balikan lagi ke atas. Kaidahnya man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Karena hal tersebut tidak ada landasannya tentang apa? Agama kita. Maka apa? Raddun. Maka semua cabang yang di sini ini kita bisa hukumi. Kenapa? Karena kita mengetahui benar kaidah dasar Islamnya. Itu hadis yang ke-5 ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Atau man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Nah, oleh karena itu banyak sekali para ulama yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang sangat penting untuk kita hafal dan kita pahami, kita renungkan, sehingga kita tidak cepat untuk memvonis suatu amalan. Kan tapi apa? Kita harus benar-benar tahu dasarnya, tahu bagaimana pendapat-pendapat ulama dalam masalah tersebut, ya, tahu dalil apa yang mereka gunakan untuk mensahkan amalan tersebut. Nah, itu sebelum kita berbicara, sebelum kita memvonis, maka kita harus terlebih dahulu tahu masalahnya dan dikaji oleh para ulama fuqaha kita. Karena ada tuh al-ilm al-ilmu qabla qawli wal amal. Ya. Ilmu itu sebelum berucap dan bertindak. Jadi sebelum kita memvonis suatu masalah, maka ketahuilah dulu landasannya. Adakah para ulama itu yang membolehkan atau melarang? Apa dari mereka? Sampai segitu. Oke, selanjutnya kita faidah hadis. Faidah hadis di sini ada 4 ya. Sebenarnya banyak, namun yang paling terpenting menurut saya itu ada 4. Islam itu ittiba, bukan ibtida ya. Islam itu agama yang ittiba ya. Ittiba yang mengikuti, agama yang mengikuti tentang apa? Tentang ajaran Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan agama yang ibtida, bukan agama yang bid'ah, bukan agama-agama yang membuat suatu ibadah-ibadah yang haram gitu ya. Kalau kita lihat ibadah-ibadah orang Yahudi gitu dari zaman dulu, mereka itu salah satunya
dari dulu itu berubah-ubah ibadahnya. Ya, ustadz mereka itu dijadikan sebagai tokoh agama, dan dia membuat suatu amal-amal ibadah yang mana diikuti oleh ratusan orang, sehingga ritual mereka ya udah nggak asli lagi gitu. Nah, ini ciri khas Islam, ittiba, harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah gitu ya, dan pemahaman para ulama fuqaha. Nah, beda dengan agama-agama yang lain, misalkan jadi tidak ya, para tokoh-tokoh agamanya itu sering membuat ritual-ritual yang haram, yang jauh dari kaidah-kaidah agama mereka, kaidah-kaidah agama Yahudi, ya kan, kemudian Nasrani dan lain sebagainya. Tapi Islam, alhamdulillah, sampai Nabi Muhammad SAW itu wafat ya, sebelum wafat beliau mengatakan wasiatnya apa? Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk sunnati, mengikuti sunnahku. Mengikuti sunnahku itu maksudnya bukan secara lahir saja ya, konteks lahir bukan secara teksnya saja. Ada amalan yang tidak ada hadisnya, nggak bisa berarti itu. Ada amalan yang ada hadisnya baru bisa gitu secara teksnya. Nah, itu bukan hanya melihat secara lahirnya teksnya, tekstual, bukan seperti itu. Dan tapi kita memahami benar arti daripada sunnah itu sendiri. Kalau sekarang banyak orang yang mengklaim kajian-kajian sunnah gitu ya, kajian-kajian sunnah. Wah, dia nih kajiannya nggak sunnah katanya, nggak sunnah, kata kata orang tetangga sebelah gitu misalkan. Dia di kajiannya itu kajian sunnah, dia mengklaim dirinya itu adalah orang ikhwah muslim yang ikuti sunnah. Tapi ada saudaranya yang dia itu berbeda pendapat, tapi dia kajiannya kajian lain. Dia bilang ke orang tersebut, wah ini kamu bukan sunnah nih kajiannya nih, belum sunnah gitu ya. Lah, sekarang apa dulu arti daripada sunnah gitu. Banyak loh arti daripada sunnah. Sunnah itu dibahas oleh para ulama di dalam berbagai bidang. Nah, ketika kita katakan, wah ini bukan orang sunnah nih, belum yunah. Maksudnya apa? Kita harus mengerti dahulu istilah yang sunnah tersebut yang dipahami para ulama. Ulama hadis mengatakan sunnah itu min qaulin wa fi'lin wa amalin wa takfir, yaitu apa yang bersumberkan dari Nabi, ya, berdasarkan fi'il, perbuatan, qaul, sabda, dan juga takrir, ya, persetujuan Nabi terhadap suatu amalan atau ibadah. Nah, maka ini sunnah muhadisin menurut para ahli hadis. Ada lagi sunnah menurut usuliyin, berbeda juga gitu ya. Dan pembahasan mereka juga berbeda ketika mengistimbat suatu hukum. Para fuqaha juga memiliki definisi sunnah tersendiri. Misalkan sunnah itu apa? Sunnah itu kalau diamalkan, dia mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan, dia tidak mendapatkan dosa. Nah, itu lawan daripada makruh gitu ya. Lawan daripada makruh. Nah, jadi apa dulu nih? Jangan kita memvonis, wah dia nggak sunnah kajiannya gitu ya. Merasa dirinya itu benar gitu karena mengikuti sebuah kajian tertentu, ya, akhirnya dia, wah ini nggak sunnah, mengklaim saudara sendiri seperti itu. Dia harus paham dulu apa arti sunnah itu gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya segala yang ini sebentar dulu, saya ini bentar.
Baik, teman-teman sambil menunggu Ustadznya kembali. Nah, alhamdulillah sudah bisa dilanjut Ustadz. Oke, bisa. Oke, kan Ustadz. Oke, ini segala amalan ditimbang dengan syariat, baik dalam ibadah maupun muamalah. Jadi amalan kita kan tidak terlepas ya dari aturan-aturan yang dibuat oleh syariat Islam, dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Misalkan kalau dalam ibadah ya, dalam ibadah kita diperintahkan untuk apa? Ibadah sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada kaidah yang mengatakan al-aslu fil ibadah at-tauqif ya, atau tawakuf ya. Tauqif gitu ya. Asal di dalam ibadah itu adalah apa? Berhenti. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya mencontohkan seperti ini, ya udah kita laksanakan. Kita laksanakan sesuai dengan apa yang terhadap apa yang ada di dalam hadis. Nah, kalau masalahnya itu di dalam sebuah muamalah, misalkan muamalah kita di dalam jual beli online, kan nggak ada ya di jalan Nabi itu jual beli online. Nah, bagaimana kita berhukum ya? Cari kita di kitab-kitab fuqaha, kitab-kitab klasik para ulama. Nah, banyak ya menyangka atau banyak yang dari kita mungkin ya kalau ditanya tentang hukum nyari ke Google gitu ya. Google-nya artikel Indonesia gitu. Kalau artikel Arab itu saya rasa banyak sekali ya apa referensinya mereka. Dan rata-rata ya mereka itu ya sumber-sumber di dalam atau referensi ya. Mereka itu rata-rata referensi menjadi referensi misalkan Yusuf Al-Qaradawi gitu ya, atau misalkan Syekh Al-Jum'ah dan lain sebagainya. Mereka di sini menjadi referensi, bahkan bukan referensi di negara saja kan, tapi referensi secara internasional. Nah, ketika ditanya sebuah hukum muamalat, maka tentunya kita harus menelaah terlebih dahulu apa tasawur atau apa ya, sebuah deskripsi dari sebuah masalah. Misalkan jual beli online. Jual beli online itu di dalam fikih, kitab-kitab fikih itu masuk pada bab apa? Kan nggak ada hadis yang mengatakan jual beli online itu boleh, jual beli online itu tidak boleh. Tidak ada gitu. Nah, ini bid'ah nih. Kalau begitu ini bid'ah. Tidak seperti itu. Karena di dalam muamalah itu luas, dan lebih kepada maslahat, lebih melihat kepada maslahat seorang hamba di situ. Maslahat kedua belah pihak ketika melakukan akad. Nah, tentunya tidak ada tuh dalam hadis jual online atau jual beli online. Kita cari di dalam kitab-kitab fuqaha, ada nggak? Ternyata ada. Nah, ternyata ada di dalam bab baik jual beli gitu. Misalkan jual beli online kan tidak ada ya barangnya hadir di majelis kita atau hadir di tatap muka kita secara ainnya, secara fisik gitu. Nah, para fuqaha Masya Allah, alhamdulillah ini juga kesempurnaan dari Islam. Saya rasa tidak ada agama yang memang tidak ada sebuah agama yang sesempurna Islam. Islam sudah mengkaji seluruh masalah-masalah kontemporer. Berkat siapa? Berkat para ulama fuqaha yang mana mereka selalu hadir ya di tengah-tengah umat. Masalah jual beli online, Bitcoin, uang elektrik dan lain sebagainya, umlah mata uang dan sebagainya itu dibahas oleh para ulama, dicari oleh mereka di kitab-kitab ulama, mereka menemukan gitu. Baik online ini kan baik goib ya,
Kalau di dalam fikih klasik itu ditemukan jual beli goib, gaib gitu. Orang yang gaib ya nggak kelihatan secara fisiknya, tidak hadir di sini. Kalau zaman dulu kan ini saya terima apa namanya barangnya, ya saya jual ini barangnya dengan sekian, saya jabat tangan dan sebagainya. Tapi sekarang udah, masya Allah, sudah modern sekali. Tapi dengan itu para fuqaha kita menemukan yaitu bai'ul ghaib, yaitu jual beli gaib. Barangnya itu tidak ada secara fisik di hadapan kita atau hadir di dalam kita. Maka syariat Islam ya itu menjelaskan. Hadisnya ada, yaitu apa? Itu dari istimbat atau dari pemahaman sebuah hadis. Ketika apa kita lihat hadis-hadisnya menunjukkan apa? Bahwa tidak boleh bagi kita ya untuk membeli ya barang yang gaib, yang goib ya, yang tidak ada sama sekali di kita dan memungkinkan untuk tidak ada gitu. Kalau jual beli online itu ya sudah ada aturannya sehingga seorang itu tidak akan tertipu lagi gitu ya, maka itu dibolehkan. Karena yang tidak boleh di dalam syariat itu jual beli online itu misalkan bai'ul goib itu apa? Sesuatu yang atau jual beli yang di sana menimbulkan goror, kemungkinan goror itu lebih besar. Gitu ya. Nah, itulah yang dilarang oleh syariat. Semuanya sudah ada, sudah dijelaskan. Nah, jadi bukan bid'ah, tapi apa? Sudah dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Laisa ali amruna fawaradun. Jadi kaidah tersebut atau hadis tersebut, man amila amalan laisa ali amruna fawaradun. Nah, itu apa namanya? Tidak bukan sedang atau tidak membahas tentang jual beli online. Jadi jual beli online itu ada dasarnya di dalam syariat. Itu yang saya ingin katakan, ada dasarnya di dalam syariat. Walaupun tidak secara teksnya ada, tetapi dari pemahaman mafhum para fuqaha mengistimbatkan hal tersebut ada dan dibolehkan. Ketiga, amalan makbul itu seperti apa? Amalan makbul, kawan-kawan sekalian, al-amal al-mardudah. Lawannya kan amal makbulah. Nah, itu adalah kullu amalin laisa alaihi amrus syari'. Yaitu setiap amalan ya. Kalau ini ya, amalan yang maksudnya sih amalan yang mardud ya, yang tidak makbul, yang tidak diterima. Artinya kalau dia melakukan hal tersebut, dia tidak diterima, hal tersebut bahkan bisa menjadi dosa. Kalau dia menyebarkan kemungkaran dan sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan amalan mardud di sini adalah kullu amalin laisa alaihi amrus syari'. Setiap amalan yang tidak sesuai dengan apa? Dengan syariat. Wa man tubuhu yadul ala taqyidil amal bi ahkam syariah. Nah, pemahaman dari kata-kata tersebut, definisi tersebut, kullu amalin laisa alaihi amrus syari', setiap amalan yang tidak ada dasar dalam syariat, itu maksudnya apa? Amal-amalan tersebut haruslah dicerminkan ya, ditimbang dengan ahkam syariah, hukum-hukum syariat. Walaupun teksnya itu tidak ada ya secara nasnya itu dalam Al-Quran, tapi apa? Tapi dengan pemahaman, dengan mantuk, dengan mafhum, dengan pemahaman para ulama, misalnya pemahaman terhadap hadis, Al-Quran, itu bisa dijadikan sebuah timbangan dalam menetapkan apakah amalan tersebut merupakan amalan yang bid'ah atau tidak. Jadi kalau amalan yakhruj an nitaqi ahkam syariah, dari lingkungan ya, dari apa namanya, dari pusaran, dari apa, lingkaran hukum-hukum syariat, maka itu diharamkan. Misalkan merayakan Natal gitu ya, jelas itu sebuah kemungkaran yang keluar dari nitaq ahkam syariah Islamiyah. Wa antus bihamal hakimah syariah la mahkumah.
dan sebagainya. Jadi itulah yang ketiga, amal makbul itu atau amal mardud, yang ditolak itu setiap amalan yang keluar dari lingkaran Islam, hukum-hukumnya, bukan hanya tergantung pada nas Al-Quran, ya secara nasnya itu ada apa enggak, secara teksnya kalau tidak ada maka ini bid'ah dan sebagainya, bukan seperti itu kan, tapi lebih kepada pemahamannya. Ada gak nih, misalkan ya maulidan gitu ya, ada gak nih apa namanya dasarnya di maulidan itu mengungkapkan sebuah kecintaan pada Nabi, gitu, mengungkapkan sebuah kecintaan pada Nabi. Di dalamnya apa sih? Nah, kita harus lihat dulu, tasawur dulu, deskripsi sebuah ibadah itu dulu. Ini kan kalau dikatakan maulid, ya kan, maulid sebuah acara yang mana di dalam terdapat ibadah, misalkan mengaji, sodako, apa namanya, membaca Al-Quran dan sebagainya, itu ada aslinya apa tidak? Ada aslinya. Karena kan kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, berbanyak zikir, maka itu dikatakan apa? Masih di dalam lingkaran syariat. Tapi kalau maulidnya itu malah ada kesyirikan di sana, kemaksiatan, maka itu sebuah kemungkaran. Maka harus kita lihat dulu, deskripsikan, tasawur bahasa Arab itu. Kemudian keempat, bid'ah yang terpuji dan tercelah. Nah, ini juga menjadi mahal khilaf, pembahasan yang di mana para ulama, para fuqaha berbeda pendapat dalam hal tersebut. Ada Imam Syafi'i itu ya dikatakan membagi bid'ah. Bid'ah itu nggak selamanya terlarang. Bid'ah itu nggak selamanya haram. Iya, Imam Syafi'i ini yang bilang. Imam Syafi'i membagi bid'ah pada dua. Bid'ah mazmumah, bid'ah yang apa? Yang tercela, dan bid'ah yang terpuji gitu ya. Bid'ah yang terpuji. Harus diketahui juga agar maklumat kita juga terhadap bid'ah dan sebagainya luas gitu ya, sehingga kita tidak mudah untuk mengatakan bid'ah gitu ya, tidak ada dalam hadis, tapi kita lihat juga bagaimana komentar para ulama gitu ya. Bagaimanapun juga mereka yang lebih paham mengenai Al-Quran dan hadis gitu ya. Kenapa lebih paham? Karena mereka menguasai ilmu-ilmu alat, ilmu Al-Quran, tafsir, ilmu hadis, ilmu lughah, ya kan, ilmu apalagi mantik, ilmu usul fiqh, mereka punya semua gitu ya. Nah kita, apalah kita gitu ya, baru belajar tahun kemarin aja, baru belajar beberapa bulan sudah mengklaim, sudah mengatakan wah Imam Syafi'i ini tidak benar begitu. Jauh sekali, jauh sekali dengan Imam Syafi'i gitu ya. Nah, maka kata Imam Syafi'i di sini itu ada dua, madmumah sama mamduh ya, yang dipuji. Kalau misalkan di dalam ketika ketika Umar bin Abu Bakar ya, atau Umar bin Khattab itu ya mengusulkan untuk apa? Abu Bakar mengusulkan untuk apa? Ketika para hufaz Al-Quran itu mereka dibunuh ya pada beberapa perang, semakin habis gitu. Khawatir nih kaum muslimin, di antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan apa? Akan hilangnya akan hilangnya para hufaz. Jadi nggak ada yang hafal lagi Al-Quran. Jadi mereka mengusulkan bagaimana kalau Al-Quran itu dikodifikasi, ditadwin, dituliskan gitu ya, di semuanya itu dituliskan dalam satu jilid itu. Nah kemudian disebar agar apa? Agar Al-Quran tetap ada gitu ya. Maka itu dibenarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar takut nih, wah nanti jangan-jangan bid'ah nih apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab nih. Tapi apa? Tapi usulan tersebut, masya Allah, diberkahi, dan sampai saat ini alhamdulillah terus terjaga
Ya, setelah dikodifikasi kan. Akhirnya apa? Takutnya apa? Takutnya para pembuat Quran itu meninggal, kemudian ada generasi yang baru dan banyak lagi tuh misalkan apa yang mengaku ini ayat dari Rasul, ini ayat dari Rasul, harus diuji gitu. Harus diuji oleh para pakar Al-Qur'an, didatangkan dari berbagai negara gitu ya, berbagai wilayah. Ya disamakan nih, bener gak nih Al-Qur'annya, bener gak nih apa yang dihafal sesuai? Iya benar sesuai. Langsung dikodifikasi, dibuatlah itu apa namanya? Dikodifikasikan Al-Qur'an berbagai riwayat gitu. Nah, itu juga ya kata para ulama itu juga menjadi bid'ah yang apa? Mamduhah, yang terpuji. Dan juga misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para para jamaah, para sahabat untuk apa? Sholat tarawih secara berjamaah. Ini kan sangat sangat apa? Sangat luar biasa. Karena bid'ah mamduhah. Walaupun di zaman Nabi itu tidak dijelaskan, ya, tidak dicontohkan oleh Nabi misalkan. Tapi hal tersebut apa? Diusulkan oleh Umar bin Khattab sampai hingga saat ini tarawih dilakukan secara berjamaah. Jadi tidak mesti harus ada teks, ya, nasnya. Tapi apa? Kita merujuk kepada pemahaman para ulama. Sebab otak kita tidak mampu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah secara mentah, gitu ya. Tapi apa? Terus diolah otak kita dengan mengkaji para fuqaha, gitu ya, pemahaman mereka. Jadi ada dua. Kemudian bid'ah yang tercela itu seperti apa? Bid'ahnya para orang-orang Mu'tazilah misalkan, yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Nah itu bid'ah, itu baru bid'ah yang tercela, mengada-ngada Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Lalu bagaimana nih ininya, asarnya, kesannya antara mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk atau antara mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau kalamullah urusan beres, maksudnya kalau kita katakan Al-Quran itu kalamullah, ya tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Dan itu merupakan kalamnya Allah yang Allah ucapkan dari Rasul dan sebagainya. Tapi kalau kita katakan Al-Quran itu makhluk, maka ini akan berbahaya. Karena makhluk, ya makhluk itu nggak ada apa, bisa salah gitu ya. Salah, penuh dengan kekurangan, dan lain sebagainya. Maka apa ya, bisa dikatakan lagi itu tidak suci lagi gitu Al-Quran. Karena dia makhluk, seperti itu. Nah, itu ada bid'ah yang madmumah, yang tercela. Nah, setelah kita jelaskan tadi semua, ya intinya itu adalah man amila man amila amalan laisa alaihi amruna, maksudnya barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak dalam lingkaran Islam, ya harus dipahami ini, tidak dalam lingkaran Islam bukan berarti hadis tersebut menunjukkan tidak ada dalilnya secara teks nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu beda, bukan seperti itu pemahamannya. Kalau begitu banyak sekali perbuatan-perbuatan yang baru yang kita mungkin bisa bid'ahkan seperti itu. Nah selanjutnya mungkin itu saja apa yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan ini merupakan kaidah yang penting untuk dipahami dan juga untuk menimbang-nimbang sebuah amalan wajib dipahami, dihafal hadisnya. Kalau bisa kurang lebihnya mohon maaf, saya antarkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ustadz Furqon atas penjelasannya. Masya Allah, kita jadi diingatkan kembali ya bahwa memang dunia ini semakin canggih dan tentunya kita tetap harus berpegang teguh pada syariat Islam. Dan tadi sudah dijelaskan juga pada Ustadz Furqon bahwa memang Islam itu sangat sempurna sekali ya dalam mengatur kehidupan manusia. Bahkan jauh dari sebelum manusia itu menghadapi kehidupannya, Islam sudah ada dan Islam juga sudah tahu nih apa yang akan dan perlu dilakukan oleh manusia. Masya Allah ya. Teman-teman tentunya
Seperti biasa, setelah kajian kita akan buka sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya kepada Ustadz Furqon, atau bisa juga nih untuk menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Nah, ini ada yang bergabung, ada Mas Awan Kurniawan. Mungkin ingin bertanya, Mas Awan? Assalamualaikum Mas Satu Awan, sehat? teman yang lain? Besok Iya. mengantor ya. Sudah ada pertanyaan juga yang masuk, Ustadz. Oke, saya coba bacakan ya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa memberitahu kepada keluarga, terutama orang tua, kalau ada tradisi yang masih dilakukan dan itu bertentangan dengan syariat Islam? Tapi saya sendiri tidak mau dibilang durhaka atau terlalu mengajari orang tua. Nah, ini mungkin hal-hal yang sering dihadapi bagi teman-teman yang sudah mengaji dan ingin memberitahu atau berbagi ilmu kepada orang tua, kepada keluarga yang mungkin masih berpegang teguh pada tradisi-tradisi, dan kita mengetahui bahwa itu sedikit bersenggolan ya, atau bergesekan dengan syariat Islam. Kira-kira bagaimana nih Ustadz cara kita memberitahunya? Boleh silakan dijawab oleh Ustadz Furqon. Oke, ya pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, dan juga saya rasa ini merupakan pertanyaan yang hampir dialami oleh kita ya sebagai anak, misalkan yang mana orang tua tentunya memiliki sebuah hal yang mana kita itu harus hormat pada orang tua, harus berada pada orang tua, adab-adabnya juga banyak sekali, bahkan kepada orang tua yang mana misalkan anak itu memiliki orang tua yang masih Kristen gitu ya, masih non Muslim lah gitu ya, maka harus juga kita beradab kepada mereka seperti itu. Nah, diajarkan juga kan oleh Nabi Muhammad SAW kalau bahkan ada ya yang anak sahabat Nabi itu yang masuk Islam tapi bapak ibunya belum masuk Islam, maka bertanya, bagaimana Rasulullah, bapak ibuku masih kafir, apakah aku ada kewajiban untuk berbakti? Berbakti tetap, gitu ya, berbakti tetap pada orang tua, berkata sopan, halus, dan lainnya. Nah, dalam masalah ini, ya misalkan dia memegang teguh tentang tradisi, ya orang tua kita berpegang teguh tentang tradisi yang ia yakini dari dulu itu sudah diamini nama dia, sudah dilakukan gitu ya. Tiba-tiba ada anaknya gitu ya, anaknya yang tahu gitu ya bahwa amalan tersebut itu karena dia belajar misalkan oleh gurunya, dia tahu nih, oh amalan ini tidak sesuai dengan syariat gitu ya. Ya. Kalau dia misalkan baru kajian gitu ya, baru ikut kajian beberapa ilmu gitu ya, yang belum dia benar-benar kuasai ya, yang benar belum dia kuasai, maka dia boleh saja untuk mengatakan pada orang tuanya, sesuai yang dengan yang saya ketahui, saya tidak merayakan ini karena ustadznya bilang gini. Itu boleh-boleh saja kan, tapi tidak bisa memaksakan kepada orang tua. Nah, karena juga yang kedua, masalahnya anak tersebut atau kita ini benar gak sih perbuatan tersebut merupakan sebuah kebid'ahan gitu ya, yang harus ditinggalkan, tradisi yang harus ditinggalkan gitu ya. Misalkan cium tangan orang tua, cium tangan sama kakak gitu. Karena di Arab sendiri cium tangan kakak ya sama adik tidak seperti yang ada di Indonesia gitu ya. Banyak yang tradisi yang tidak ada di sini yang dilakukan oleh Indonesia. Gitu ya. Tapi bukan berarti itu langsung kita katakan itu adalah bid'ah. Ya, yang kedua ya, saya tekan kembali bahwa harus kita memahami betul apa yang kita hukumi itu. Artinya apa? Artinya kita diwajibkan untuk belajar.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang ahli dzikir, bukan ahli dzikir, ahli tarekat dan sebagainya ya. Tetapi ahli dzikir ini ahlinya, bidangnya. Kalau mau nanya hukum rokok gitu ya, tanyalah bidangnya. Bidang siapa? Dokter. Membahayakan atau tidak? Bahaya gitu ya. Maka ustadznya itu mengatakan iya bahaya karena dokter mengatakan itu bahaya merokok itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dari setiap semua disiplin ilmu itu ada apanya? Ada pakarnya. Maka kita wajib untuk bertanya terlebih dahulu. Kita katakan pada orang tua, amalan ini tidak dianjurkan karena kata ustadz ini gini-gini boleh saja. Kalau misalkan orang tuanya masih melakukan gitu dan sebagainya, ya maka kita tidak dipaksa untuk ngotot-ngotot gitu ya. Oh jangan melakukan ini, silakan saja. Kalau selama masa perbuatan-perbuatannya atau amaliyahnya ya tidak ada kesyirikan atau dalam masa tersebut adalah masalah khilaf gitu ya, maka tidak boleh untuk memaksanya karena kaidahnya adalah ikroha fiddin, tidak ada pemaksaan untuk masuk saja ke agama Islam, itu tidak ada paksaan. Yang penting innama ana balagh gitu. Wa innama dalam apa itu sesungguhnya saya hanya penyampai saja. Nah, untuk selanjutnya ketiga tentunya tidak boleh kita itu menghajar mengatakan wah ini orang tua saya belum sunnah sih misalkan gitu, wah orang tua saya nggak tahu apa-apa nih belum sunnah dia nggak tahu gini gitu ya. Nah di sini juga siapa kita gitu ya, apakah yang kita pelajari itu sudah benar, berapa kadar pemahaman kita yang sudah benar terhadap hukum syariat ini, seperti itu gitu. Jadi tentunya ini ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, dakwalah dengan suatu cara-cara yang baik ya. Kalau memang kita meyakini bahwa ritual itu adalah termasuk yang tidak boleh, maka kita bilang secara baik-baik pada orang tua gitu ya, pemuka agama yang ada di tempat. Kita jadi billati ahsan. Kalau kita benar-benar tahu dalilnya, bukan hanya oh ini bid'ah. Cuma kita nggak tahu kalau ditanya bid'ah itu apa, wah nggak tahu tuh. Wajadilhum, dan debatlah kalian, maksudnya debat diskusi itu harus ada sumber-sumbernya. Dari mana kita berkata seperti ini? Nah, jadi tentunya harus kita mengkaji lagi sebuah amalan tersebut. Jangan sampai kita memvonis bid'ah dan sebagainya, tapi kita nggak tahu dalam gitu ya masalah tersebut. Ya, mungkin itu saja. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Ustadz Furqon atas penjelasan dan jawabannya ya, Masya Allah. Tadi kita juga sudah diberitahu ya bahwa memang bagaimanapun tetap orang tua kita berdakwahnya secara lembut dulu ya Ustadz. Tidak bisa kita langsung beri secara keras kayak gitu ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini dia kajian kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi pada minggu berikutnya. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbil hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi. Semoga kita selalu menjadi orang-orang dan juga umat muslim yang selalu berpegang teguh pada syariah seperti tema kita dan juga grup kita, yaitu kajian Kampung Syariah. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Ella Syadia, pamit undur diri bersama dengan Ustaz Furqon. Terima kasih yang sudah bergabung dan sudah menonton videonya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Mas Awan. Semoga bermanfaat. Sehat semua. Amin. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Salam.